Selamat pagi. Selamat pagi Gus Yakut. Selamat pagi Gus Yakut. Akhirnya ya setelah sekian lama gitu ya dianggap Bang Thoyib nggak pulang-pulang ke Indonesia, dan sekarang sudah pulang ke Indonesia langsung dipanggil sama KPK. Oke, kita lihat videonya ini. Gus, kabar gimana Gus? Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah sehat. Yalah, banyak duit ya kan. Pak, diperiksa soal apa hari ini, Pak? Ya, saya dimintai klarifikasi dan keterangan terkait dengan pembagian kuota haji. Jadi dipanggil terkait pemeriksaan kuota haji gitu ya. Ya, Sampai jalan. Presiden langsung nggak sih Gus? nanti nggak sampaikan keterangan di jalan. Apa udah telat nih? Gus bawa apa aja Gus? Kenapa? Lagi 50%. Kalau nggak dengar, kalau nggak satu-satu susah. Sampai jalan. Bawa apa aja, Pak? Enggak, saya hanya bawa SK sebagai menteri. Jalan dulu. Gus, ada tekanan. Bawa berkas SK sebagai menteri dulu ya, Menteri Agama. Verifikasi, Gus. Saya nggak tahu ya. Saya nggak bisa komentar kalau seperti itu. Ini, Mas, tunggu dulu dong. Kenapa dibagi jalan? Nanti saya akan sampaikan keterangan di dalam. Ya, Karena itu materi nanti, jadi saya nggak bisa sampaikan ke teman-teman. Oke? Sampai jalan. Kenapa bisa dibagi 10.000? Itu nanti saya sampaikan di dalam. Ya. Jadi Pak Yakut nggak mau jawab ke wartawan gitu ya, kayaknya hati-hati banget gitu ya. Tanya aja, Gus. Gimana, Gus? Kita Gus. Sebentar, nanti. Saya sendirian datang. Iya. Saya sendiri. Enggak pakai jangan dorong. Tolong. Santai, jangan. Wartawan udah pada kangen semua karena udah bertahun-tahun harusnya selesai nih kasus, tetapi karena minggat ya, katanya orang-orang sih jadi Bang Thoyib gitu ya, akhirnya nggak selesai. Nah sekarang insya Allah selesai nih ya. Dorong. Tolong. Sebentar, kasih waktu dulu. Gus. Kasih jalan dulu nanti. Sebentar. Gus. Ya. Saya mau masuk nih. Masuk dulu ini. Ya, masuk dulu ya. Kenapa kota 10.000 tadi Gus? Nanti kita Masuk dulu kasih. ya. Boleh jelas sedikit nggak Gus? Saya akan sampaikan di dalam. Nanti saya akan sampaikan di dalam ya, karena itu materinya. Ini materi. Ya, kaca. Oke, itu tadi videonya, wartawannya banyak banget ya. Jelas lah ini kasus besar, kasus korupsi kuota haji. Ya, KPK sudah memastikan ya bahwa memang terjadi korupsi kuota haji di masa kepemimpinan Menak Yakut. Nah, ini beritanya, saya minum dulu. Alhamdulillah. Nah, ini beritanya saya bacain dulu judulnya. Periksa internal Kemenak, Ketua KPK pastikan korupsi kuota haji terjadi di era Menak Yakut. Artinya ini sudah pasti akan ada yang ditetapkan tersangka dan ditangkap karena pihak KPK sudah memastikan korupsinya ada, memang terjadi korupsi. Cuman kita masih belum tahu siapa yang akan jadi tersangka, siapa yang akan tertangkap, apakah Menak Yakutnya atau bawahannya, teman-teman. Dan yang menjadi sorotan utama ini, titik poin utama yang disorot Pansus adalah perihal pembagian kuota 50-50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi. Saat itu Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Singkat penjelasannya tuh gini, Arab Saudi memberikan kuota tambahan sebesar 20.000 untuk jamaah haji Indonesia, karena Arab Saudi mungkin mengetahui di Indonesia orang ngantri sampai puluhan tahun nggak berangkat. Akhirnya Arab Saudi memberikan kuota tambahan sebesar 20.000. Tetapi diduga pada masa kepemimpinannya Pak Yakut, kuota 20.000 yang diberikan Arab Saudi, 50%-nya dijual kepada orang-orang yang kaya yang bisa membeli, ya disebut dengan haji khusus gitulah. Padahal seharusnya ya itu diberikan kepada orang-orang yang lama ngantri nggak berangkat-berangkat. Itu hak haji reguler, Pak, yang sudah puluhan tahun menunggu. Masa Bapak ambil? Tega betul kita. Puluhan tahun mereka menunggu, Pak. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu. Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji.
Itu rapatnya panas banget ya di gedung DPR sampai ya teriak-teriak itu untuk kuota haji reguler, tapi kok dijual kepada orang-orang kaya yang bisa beli kuota haji. Orang puluhan tahun antri, Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kota dosa kita, Pak. Jadi memang ditemukan banyak sekali kejanggalan transaksi kuota haji di tahun 2024, masa kepemimpinannya Pak Yakut. Bahkan Pansus Haji menemukan ada satu orang membayar 1,1 miliar berangkat haji, ngeluarin uang 1,1 miliar gitu ya. Coba kita lihat nih videonya. Ini saya mau WA-kan, bacakan WA dari teman saya, anggota komisi 8. Jadi dia bilang begini, ini bukti pelunasan biaya haji dengan travel namanya ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bapak tahu dia bayar berapa? Dia bayar 71.700 US dollar, Pak. Kalau saya hitung, ini serius nih, ada buktinya kok. Oke, ada buktinya. Satu orang dong, ini satu nama, Pak. Satu orang tuh ya. Ini satu rekening 71.700. Jadi kalau saya kalikan ini Pak Jaja, 71.700 US dollar Pak dikali 16.000 saja bulat, itu 1.147.200.000 rupiah. Wow. Nah, 1,1 miliar. 1.147.200.000 rupiah. Nah, haji Pak. Ini adil nggak sih? Ini yang saya katakan tadi, di mana peran Kementerian Agama di sini? Itu banyak loh, 71.700 per orang. Per orang ya, itu yang ditemukan satu orang. Kemungkinan ya ada banyak lainnya yang nggak ketahuan ya kan. Satu orang sekitar 1 miliar. Kalau ada 100 orang, ya tinggal kalikan aja ya. 1 miliar kali 100 orang. Gede banget tuh ya. Ini orang mau masuk surga pun harus bayar ini sekarang. Nah kalau misal kamarnya suite, ya mungkin wajar kamarnya suite di Darut Tauhid misal begitu. Nah, kita nggak tahu pelayanannya bentuknya barangnya kayak apa. Begini loh Pak, jadi kan 71.700 dikurang 8.000, itu Pak selisihnya 63.700 US dollar. Mahal ini. Ada kok nama anunya di sini, ada sini. Cuman saya nggak sebut aja. Ada nama travelnya, ada buktinya. Udah transfer, ada bukti print out dari banknya. Ini apa gitu loh, apa-apaan? Haji sampai 1,1 gini, yang furoda aja nggak nyampe segini. Iya, furoda aja nggak nyampe segitu guys ya. Gitu loh. Nanti saya izin ke depan saya kasih tahu ketua. Oke, itu tadi videonya. Ya kita tunggu aja penyelesaian kasus ini karena pihak KPK ya sudah memastikan bahwa memang benar terjadi korupsi di masa Menak Yakut. Cuman ya kita nggak tahu siapa yang akan ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Apakah Menak Yakutnya atau bawahan-bawahannya. Ya semoga dengan terbongkarnya kasus ini orang-orang yang tertunda berangkat segera diberangkatkan. Karena kasihan ya, bayar mahal nunggu puluhan tahun ternyata kuotanya dipakai sama orang-orang yang bisa bayar lebih mahal. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.